Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yurika, mahasiswa Universitas Al-Azhar, tepatnya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari program studi farmasi. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bioteknologi lingkungan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan teknologi yang artinya penerapan. Jadi, dari dua kata itu dapat disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah menjadi transformasi biologi agar menjadi produk yang lebih baik. Namun, makhluk hidup di sini bukan berarti manusia, hewan maupun tumbuhan, melainkan makhluk hidup di sini yaitu mikroorganisme seperti mikroba atau bakteri ataupun fungi. Bioteknologi ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, maupun itu di bidang pengolahan makanan, bidang pertanian ataupun bidang kesehatan, yaitu bidang farmasi. Setelah kita mengetahui bioteknologi itu apa, kita lanjutkan ke bahasan utama kita, yaitu bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah salah satu pemanfaatan bioteknologi yang banyak melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Bioteknologi lingkungan itu sendiri bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan, sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan, serta mengurangi penurunan resiko kesehatan pada makhluk hidup. Bioteknologi lingkungan ini sangat berhubungan dengan kesehatan. Kenapa? Karena jika bioteknologi lingkungan ini sukses dijalankan dan lingkungan menjadi bersih, serta kualitasnya lebih baik, kesehatan kita pun akan ikut membaik. Bioteknologi lingkungan itu udah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu biogas. Biogas merupakan bahan bakar gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi. Bahan baku dari biogas itu sendiri yaitu biodegradable. Biodegradable itu sama seperti halnya biomasa, yaitu bahan organik tetapi bukan fosil. Selain biodegradable dan biomasa, bahan baku biogas juga dapat dihasilkan dari kotoran binatang, serta sampah padat seperti sampah hasil aktivitas dari perkotaan. Kandungan dari bioteknologi biogas itu selain bahan baku juga terdapat kandungan utama yaitu gas metana atau CH4. Dan selain itu juga gas yang berperan dalam proses bioteknologi biogas ini yaitu gas metana, hidrogen, dan karbon monoksida. Adapun aktivitas kimiawi dari biogas itu sendiri yaitu terdiri dari 3 reaksi dalam pembentukannya, yaitu yang pertama reaksi hidrolisa atau tahap pelarutan, yang kedua reaksi asidogenik atau tahap pengasaman, serta yang terakhir reaksi metanogenik yaitu tahap pembuatan gas. Reaksi yang pertama yaitu reaksi hidrolisa atau disebut juga tahap pelarutan. Pada tahap hidrolisis atau pada tahap pelarutan ini terjadi pemecahan enzimatis dari bahan yang tidak mudah larut menjadi mudah larut, atau bahkan dari bahan yang tidak mudah larut menjadi larut dalam air. Contohnya seperti selulosa ditambah air akan mudah larut menjadi glukosa, dan karbohidrat yang tidak larut dalam air ditambahkan air akan larut menjadi glukosa. Tahap pelarutan atau tahap hidrolisis ini umumnya berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius. Reaksi yang kedua yaitu reaksi asidogenik atau disebut juga tahap pengasaman. Pada tahap ini, bakteri anaerobik yang dapat tumbuh dan berkembang pada keadaan asam akan menghasilkan asam.
Pembentukan asam dalam kondisi anaerobik itu sendiri sangat penting untuk membentuk gas metana oleh mikroorganisme pada proses selanjutnya. Pada suasana anaerobik, produk yang dihasilkan ini akan menjadi substrat pada pembentukan gas metana oleh bakteri metanogenik. Proses ini juga dapat berlangsung selama 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu reaksi metanogenik atau tahap pembentukan gas. Pada tahap ini, bakteri metanogenik membentuk gas metana secara perlahan dalam suasana anaerobik. Bakteri penghasil asam dan gas metana itu bekerja secara simbiosis. Bakteri penghasil asam membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metan, sedangkan bakteri pembentuk gas metana menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling lama karena tahap ini terjadi selama 14 hari dan pada suhu 25-30 derajat Celcius. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pembentukan biogas, yaitu laju pembebanan atau loading rate, yang kedua konsentrasi substrat, yang ketiga mixed liquid volatile suspended solid, keempat kandungan asam lemak, kelima pH, yang keenam temperatur, dan yang ketujuh yaitu senyawa racun. Yang pertama, laju pembebanan atau loading rate sangat berpengaruh untuk proses pembentukan biogas karena laju pembebanan merupakan besaran yang menyatakan jumlah material organik dalam satuan volume yang diumpankan pada reaktor. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi bahan organik sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembuatan reaktor dan kelangsungan proses penguraian zat organik. Yang ketiga, mixed liquid volatile suspended solid atau disebut juga MLPSS sangat berpengaruh juga karena itu digunakan untuk menentukan fase perkembangan bakteri dalam proses pembentukan biogas. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu asam lemak. Konsentrasi asam lemak yang tinggi akan menyebabkan penurunan pH reaktor dan akan terbentuknya asam lemak rantai panjang. Kemudian pH juga sangat penting untuk menjaga pertumbuhan mikroba anaerobik. Kemudian temperatur juga sangat berpengaruh karena temperatur yang terbaik untuk pertumbuhan mikroba adalah 30 derajat Celcius. Jika suhunya lebih rendah, akan memperlambat pertumbuhan bakteri pada proses pembuatan biogas tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari materi bioteknologi lingkungan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.